Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang sedang berada di perjalanan. Suci pun merenungi nasibnya yang entah akan kemana Suci melangkahkan kakinya, karena di sini Suci tidak mempunyai keluarga ya para sahabat-sahabat semua. Di saat di perjalanan di sini Suci pun menemukan kantong tersebut yang entah siapa yang menaruh kantong di tengah perjalanan. Dan Suci pun mengambil kantong tersebut, sehingga di sini Suci pun dituduh mengambil kantong tersebut dan mencuri uang yang berada di dalam kantong tersebut. Kini Suci pun telah ditahan oleh warga, sehingga di sini Suci pun menjelaskan semuanya bahwa Suci tidak mengambil uang tersebut dalam kantong ibu-ibu ini ya para sahabat-sahabat semua. Sehingga di sini singkat ceritanya ya para sahabat-sahabat semua, Suci pun terlepas dari cengkeraman warga-warga tersebut. Akhirnya di sini Suci pun melanjutkan lagi perjalanannya yang entah akan kemana lagi ya para sahabat-sahabat semua untuk melangkahkan kaki Suci. Sehingga di sini Suci pun melihat ada anak kecil di tengah perjalanan. Di sini Rafa dan Sila yang telah berantam, entah kenapa ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini Sila pun memukul Rafa yang telah berjalan dalam mobil tersebut. Sehingga di sini Rafa pun menyerempet anak kecil tersebut, sehingga di sini si Suci pun menjerit-jerit dan teriak bahwa yang telah terserempet mobil tersebut adalah si Aisyah. Di sini Suci pun teringat kepada si Aisyah tersebut ya para sobat-sobat semua. Dan si Rafa pun melihat wanita yang telah menjerit dan sudah terserempetlah anak kecil tersebut oleh Rafa, sehingga di sini si Rafa pun telah kabur ya para sobat-sobat semua, dan tidak ditolonglah si orang perempuan tersebut ya, yang di sini namanya si Suci ya para sobat-sobat semua, telah menolong anak perempuan tersebut. Sehingga di sini Rafa pun langsung saja pergi ya dengan si Sila. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat si Almira dan Ibu Jihan, yang ternyata di sini Almira pun menangis ya para sobat-sobat semua. Kenapa si Almira tidak henti-henti penderitaannya dan mengapa cobaan ini harus silih berganti ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini si Almira pun tidak bisa untuk menahan lagi rasa sakit tersebut. Karena di sini si Almira yang terus-menerus membuat menderita hidupnya, dan Ibu Jihan pun sangat bersedih ya para sahabat-sahabat semua melihat anaknya yang terus-menerus sangat bersedih dan penderitaannya tiap hari demi hari mendapatkan penderitaan dan cobaannya. Itulah si Almira ya para sahabat-sahabat semua. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat si Kinan yang telah marah-marah ya para sobat-sobat semua, karena si Kinan tidak tega atas perlakuan si Rafa dan Sila kepada si Almira. Di sini si Kinan pun berjanji kepada si Almira bahwa si Kinan akan menjebloskan lagi ke penjara si Rafa dan si Sila kali ini, karena Kinan tak terima membuat hidup Almira menderita oleh si Sila dan si Rafa. Kali ini si Kinan pun merasa bersedih ya para sahabat-sahabat semua, karena tidak bisa menjaga si Almira tersebut. Dan di sini terdengar oleh Ibu Sarita, dan Ibu Sarita pun mengatakan kepada si Rafa bahwa si Almira adalah perempuan yang licik dan bisa menyembunyikan rahasia yang buruk. Sehingga di sini Bu Sarita pun sangat marah besar ya para sahabat-sahabat semua kepada si Almira. Dan Bu Sarita pun telah bersyukur bahwa si Kinan tidak menjadi menikah bersama si Almira, karena di sini si Almira adalah perempuan yang bisa menyembunyikan ataupun menyimpan rahasia yang sangat besar. Sehingga di sini Bu Sarita pun tidak terima ya para sahabat-sahabat semua bahwa kelakuan si Almira sama dengan kelakuan ibunya tersebut.
Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat si Almira yang mendapatkan telepon ataupun video call dari seseorang misterius yang entah siapa ya para sobat-sobat semua. Di sini seorang misterius pun tersebut memakai topeng. Ya, besar kemungkinan di sini si Tarjo ya para sobat-sobat semua. Si Tarjo yang melakukan semua ini, dan ini juga ulah si Sila ya para sobat-sobat semua, karena si Sila menginginkan si Almira menderita seumur hidupnya, dan apapun caranya di sini si Almira dan si Tarjo telah bersekongkol ya para sobat-sobat semua. Sehingga di sini terjadilah si Almira mendapatkan video callan dari seorang misterius tersebut. Di sini seorang misterius tersebut menginginkan uang seharga 500 juta, dan di sini seorang misterius pun mengatakan kepada si Almira bahwa si Raisa masih hidup dan ada di genggamannya. Kali ini tersontaklah terkejut si Almira bahwa si Raisa masih hidup, dan Almira pun merasakan dalam hatinya bahwa si Raisa telah hidup kembali ya para sobat-sobat semua. Disinilah si Almira pun mengatakan dan menghampiri si Rafa dan mengatakan kepada si Rafa bahwa si Raisa masih hidup, dan di sini si Almira pun mengatakan kepada si Rafa bahwa seorang misterius tersebut menginginkan uang 500 juta. Wah, para sobat-sobat semua, di sini si topeng tersebut ya, si Tarjo ya, menginginkan uang yang banyak 500 juta sobat-sobat semua. Akankah terjadi di sini si Rafa dan si Almira akan mengasihkan uang tersebut kepada si Tarjo tersebut? Ya, besar kemungkinan di sini si Rafa dan si Almira pun akan merencanakan lagi rencananya ya para sobat-sobat semua, agar si Raisa dapat kembali ke pelukan si Almira kepada si Almira tersebut. Sehingga di sini terdengarlah oleh si Sila, yang ternyata di sini Sila berada ya para sobat-sobat semua berada dalam pembicaraan atas si Almira dan si Rafa, dan terdengar oleh si Sila, sehingga di sini si Sila pun tak terima ya para sobat-sobat semua. Akhirnya di sini terjadilah kesalahpahaman antara Sila dan Almira, sehingga di sini Sila pun akan membawa si Almira kepada si Kinan bahwa si Almira telah meminta uang kepada si Rafa seharga 500 juta. Ini emang ulah si Sila ya para sobat-sobat semua. Ini cuman berakting Sila di hadapan Rafa, tapi Rafa tidak masuk dalam akting tersebut. Sehingga di sini Rafa pun akan mencoba untuk menghampiri seorang misterius tersebut yang berpakai topeng ini. Sehingga di sini si Rafa pun akan menebus si Raisa, yang ternyata di sini si Raisa telah disandera oleh seorang misterius tersebut. Akhirnya ya para sobat-sobat semua, di sini si Rafa dan Sila dan Almira pun berada dalam mobil akan menuju ke tempat yang sudah direncanakan oleh si Tarjo tersebut. Sehingga di sini si Kinan pun melihat bahwa di mobil tersebut ada si Almira. Di sini si Kinan pun ya para sobat-sobat semua, terjadi kesalahpahaman antara si Kinan dan si Rafa, sehingga si Kinan pun melihat si Almira yang berada di mobil tersebut. Sehingga di sini si Kinan pun menjerit-jerit dan berteriak-teriak ya para sobat-sobat semua, memanggil si Almira, dan tidak terdengarlah oleh si Rafa. Sehingga si Rafa di sini melaju meluncur terus-menerus karena si Rafa dan si Almira akan membawa si Raisa tersebut yang berada dalam genggaman si topeng tersebut. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat si Almira yang menginginkan si Raisa kembali lagi ke pelukannya. Sehingga di sini si Almira pun membawa uang sekoper tersebut, dan si Almira pun mengatakan kepada si Tarjo, dan di sini si Almira tidak mengetahui ya para sobat-sobat semua. Sehingga di si Tarjo pun di sini memakai topeng dan tidak dikenali oleh semua orang. Akhirnya di sini si Tarjo pun membawa bayi tersebut dan meminta uang yang berada dalam koper kepada si Almira ya para sobat-sobat semua. Sehingga di sini Almira pun tidak mau menaruhkan koper tersebut apabila di sini si topeng tersebut, seorang misterius ini, mengasihkan si Raisa dalam pelukan si Almira. Di sini si Almira pun akan mengasihkan uang dalam koper tersebut. Sehingga di sini terjadilah ya para sobat-sobat semua, di sini si Tarjo tidak berhasil ya untuk membawa uang tersebut, karena di sini si Rafa dan Kinan akhirnya datang ke dalam gedung tersebut, dan di sini
besar kemungkinan si Tarjo akan diketahui oleh si Kinan dan si Rafa tersebut. Karena di sini ulah Tarjo adalah dalang dari semua ini adalah si Sila ya para sobat-sobat semua. Ini rencana si Sila tersebut, sehingga di sini Tarjo menurut ya atas kemauan si Sila ya para sobat-sobat semua. Terbongkarlah kali ini Sila yang selama ini semua dalang dari semua ini ya para sobat-sobat semua. Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.